Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi di video kedua di series Menuju Indonesia Emas dan Sejahtera. Nah, di video kali ini saya mau menjelaskan dari mana sebetulnya untung investor itu. Apa yang diharapkan oleh seorang investor saham. Dari mana mereka akan untung dari modal investasi mereka. Jadi ada dua kawan-kawan, ada dua. Yang pertama itu dari capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain itu adalah untung yang diperoleh dari selisih antara harga beli saham yang dilakukan oleh investor terhadap harga jualnya. Jadi konsepnya sederhana aja capital gain ini. Sama kayak kalian misalnya beli barang dengan harga 5 rupiah, terus kalian jual dengan harga 7 rupiah, jadi selisihnya 2 rupiah, itulah untung kalian, itulah capital gain. Jadi kalau kalian beli saham A misalnya dengan harga 100 rupiah per lembar, terus kalian tunggu selama 1 tahun, rupanya harga sahamnya jadi 150 rupiah pada saat itu, terus kalian jual dan kalian untung 50 rupiah per lembar saham, artinya kalian untung 50%. Nah, itulah capital gain sederhananya. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh investor dari selisih antara harga beli sahamnya terhadap harga jualnya. Nah, kalau kalian harga belinya lebih besar daripada harga jualnya, itu namanya kalian rugi, dan itu namanya kalian cut loss, bukan capital gain. Itu cut loss namanya, jual rugi. Nah, terus dari mana yang satu lagi? Yang kedua adalah dari dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen adalah hasil laba dari perusahaan yang digunakan untuk membaginya kepada investor saham yang memiliki saham tersebut berdasarkan besar persenan yang sudah disepakati oleh para pemegang saham perusahaan tersebut. Jadi misalnya ada perusahaan A, kalian beli sahamnya, terus tahun 2023 ini mereka ngeluarin laporan tahunan dan laba perusahaannya itu 100 miliar. Nah, nanti 2024 entah bulan berapa, dari antara bulan 1 sampai bulan 12, misalnya bulan 6, mereka mengadakan RUPS nih, RUPS rapat umum pemegang saham. Nah, disitulah dirapatkan berapa besaran dividen yang akan dibagikan oleh para investor pemegang saham tersebut, berapa persen besarannya, atau tidak bagi dividen. Nah, bisa juga perusahaan memutuskan tidak membagi dividen berdasarkan hasil RUPS tersebut. Nah, kalau mereka membagikan dividen, disitulah disepakati berapa besaran persen dari laba yang akan dibagikan kepada investor. Contoh kemarin itu PTBA itu labanya 100% loh dibagikan sebagai dividen. Bisa, tapi ada juga yang 20%, 50%. Semua itu tergantung dari hasil rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, jadi dua itulah yang menjadi sumber keuntungan dari investor. Nah, kalau misalnya kalian adalah seorang yang mengincar capital gain, yang berfokus pada capital gain seperti Pak Loh Keng Hong, maka saran saya sebaiknya belilah perusahaan yang return tahunannya itu atau ROE-nya di atas 15%. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ROE atau return on equity di atas 15%, ya break even point kalian itu paling lama 7 sampai 8 tahun. Tapi kalau dia tembus 20% kayak saham-saham perbankan Big Four bank itu, BCA, BRI, BNI Mandiri, itu biasanya mereka return on equity-nya itu di atas 15%, dan return tahunan harga sahamnya itu kenaikannya biasanya di atas 15% juga, rata-ratanya mungkin sekitar 20%.
Kalau 20%, saya kira dalam 5 tahun mungkin udah balik modal kan, apalagi belum terhitung dari dividennya. Dividennya memang kecil, sekitar 4 atau 5%. Tapi kalau return kenaikan harga sahamnya itu di atas 15% per tahun, mungkin sekitar 18 atau 20%, ya ikut dividen mungkin 5 atau 6 tahun sudah balik modal. Jadi kalau kalian berfokus pada capital gain, dua menurut saya konsepnya. Jadi satu, carilah yang ROE-nya di atas 15%, atau yang kedua carilah perusahaan yang salah harga, price to book value dan PER-nya di bawah harga wajarnya. Jadi kita nunggu dia kembali ke harga wajarnya, nunggu turn around saham yang salah harga itu saya kira 5 tahun tuh udah cukup sekali waktu tunggunya. Jadi biasanya 1-3 tahun aja itu biasanya sudah balik ke harga wajarnya kalau memang perusahaan tersebut sehat dan wonderful company. Jadi tidak perlu berlama-lama kalau beli. Misalnya kayak Pak Lo Keng Hong, dia beli saham Indika Energy, perusahaan tambang batu bara, waktu harga batu bara turun ke $50 per ton. Dia beli Indika Energy di 100 per lembar. Nah, karena memang dia tahu Indika Energy itu adalah wonderful company pada saat itu, ya dia beli aja. Dia borong pada saat 100 per lembar harga saham Indika, pada saat situasi sedang kacau buruk, batu bara tidak berharga, seolah tidak berharga. 2016 pada saat itu, kemudian 2018 dia jual setelah 2 tahun dan harga sahamnya naik 4.000% kon jadi 4.000. Bayangkan 4.000 untung 4.000% dalam 2 tahun. Berarti per tahun untung 2.000% rata-ratanya, gila kayaknya. Itu contohnya. Dia mengerti, Pak Lo Keng Hong mengerti apa yang dibelinya, itu kenapa dia selalu bilang jangan beli kucing dalam karung. Jadi kalau kita mengincar capital gain, dua konsepnya menurut saya. Yang pertama tadi, cara perusahaan yang ROE-nya di atas 15% dan return tahunannya sudah bisa kita baca dan ada track recordnya. Saya contohkan seperti 4 bank terbesar tadi. Nah, yang kedua adalah cara saham yang salah harga, yaitu price earning ratio-nya dan price to book value-nya rendah, dan pastikan itu adalah wonderful company. Memastikannya gimana? Ya cek tata kelolanya dan cek riwayat labanya. Kalau riwayat labanya besar dan bertumbuh, tiba-tiba si perusahaan bersama PBV-nya jatuh di bawah kewajaran yang seharusnya bagus karena kinerja perusahaannya pun bagus, berarti ada masalah yang temporary. Biasanya seperti itu, masalah sementara, entah itu dari segi manajemen, atau gara-gara nggak bagi dividen, atau gara-gara ada sesuatu hal yang bersifat sementara lah gitu. Nah, itu pasti akan turn around dia nanti. Jadi menunggu dia kembali ke harga wajarnya itu butuh waktu, tetapi tidak selama. Saya kira 5 tahun sudah cukup lama sekali, bahkan sudah sangat ideal itu untuk menunggu saham yang salah harga kembali ke harga wajarnya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang kedua, yang tadi cari investor itu untungnya dari mana, dan kalian adalah tipe dividen investor yang aku mau investasinya itu nyantai dan tidur aja lah, nggak mikirkan dan nggak mau repot ngitung-ngitung apa segala macamnya itu, dan berfokus kepada keuntungan yang diperoleh dari dividen, maka carilah perusahaan yang membagikan dividen yieldnya minimal harus di atas 10% per tahun. Itu saran saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau di bawah 10% per tahun, artinya itu memang bukan perusahaan dividen menurut saya. Bukan nanggung. Ngapain kalian investasi mau betul-betul mau tidur dan mengharapkan keuntungan dari dividen, mau mengharapkan balik modal atau break even point full dari dividen? Ngapain cari yang di bawah 10%? Tanggung kan? Itu artinya kita setengah-setengah. Kau mau cari yang capital gain atau yang dividen ini? Tidak tanggung-tanggung. Kalau dividen cari yang langsung paling besar dan paling oke. Contoh perusahaan-perusahaan di pertambangan batu bara. Contoh
spesifik seperti TBA, ITMG, MBAP, BSSR, Adaro. Kan banyak perusahaan yang ROI-nya sampai 40%, 50%, dividen yield-nya sampai 18, 20, 25%, 30% bahkan. Ngapain setengah-setengah kalau memang udah mau nyemplung jadi dividen investor, ya beli yang besar sekalian perusahaan pertambangan batu bara kan gitu. Gak usah tanggung, hantam aja semua perusahaan pertambangan batu bara itu gitu. Nah, jadi kalau kalian adalah seorang TV dividen investor, masuklah dan carilah perusahaan yang lihat track record dia membagikan dividennya rutin. Ingat kata rutin. Jadi mereka nggak pernah absen, entah itu 10 tahun ke belakang atau 15 atau 20 tahun ke belakang. Pastikan mereka rutin membagikan dividen. Baik 2 kali atau sekali itu urusan belakang, tapi rutin dulu. Rutin 2013, 14, 15, 16, 2018, 17 berturut rutin. Pokoknya setiap tahun mereka bagi dividen. Oke. Yang kedua, carilah dividen yang di atas 10% dividen yieldnya. Nah, rutin dividen yield di atas 10%. Terus perhatikan juga labanya. Jadi mereka bagikan dividen memang perusahaannya laba, atau mereka labanya kecil masa dividennya besar. Bisa jadi itu hanya sementara atau sekali itu aja mancing kalian supaya masuk. Makanya lihat tadi track record mereka bagikan dividen. Pastikan mereka sudah konsisten membagikan dividen 8 atau 10 tahun terakhir. Nah, kalau masih sekali, ya kita nggak bisa jamin mereka di tahun-tahun berikutnya tetap kayak gitu. Tapi kalau biasanya kalau udah 8 kali, 10 kali berturut rutin membagikan dividen, nah itu saya kira bisa jadi jaminan dan bisa kita pegang. Bisa yakin saya bisa tahun-tahun ke depan mereka bagi dividen gitu. Nah, itulah dua cara investor untuk untung. Jadi dua itulah caranya. Yang pertama dari capital gain, yang kedua dari dividen. Kalau mau main dari capital gain, pastikan kalian cari perusahaan yang kenaikan harga sahamnya itu per tahun itu 18 sampai 20%. Saya kasih contoh di 4 bank besar tadi. Oke. Nah, pastikan juga yang ROI-nya di atas 15%. Karena nggak logis mereka bisa harga sahamnya naik 18 sampai 20% per tahun kalau ROI-nya di bawah 15%. Itu nggak logis kawan-kawan. ROI itu nyambung sama kenaikan harga sahamnya. Biasanya gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini cabangnya ya, bukan yang kedua. Apanya cabangnya, kalau bisa saya tuliskan nanti pakai grafik. Ini cabangnya. Jadi kalau mau main capital gain, cabang 1 kalian cari perusahaan yang kenaikan harga saham per tahunnya itu rata-rata di atas 15 sampai 20%. ROI-nya di atas 15%. Nah, cabang yang keduanya yaitu cari perusahaan yang salah harga. PE ratio dan price to book value-nya rendah di bawah harga wajarnya. Gimana cara ngitungnya dan cari supaya kita tahu saham itu salah harga atau di bawah harga wajarnya? Lihat konten-konten sebelum konten ini. Saya sudah jelaskan semua. Nah, kemudian tapi jangan sampai terperangkap lihat PER dan PBV-nya aja. Lihat juga riwayat laba dan pengendalinya. Kalau PER dan PBV-nya memang gitu-gitu aja dari 10 tahun yang lalu, saya kira berat kawan-kawan. Jadi dia harus punya track record dulu. PE ratio-nya 20 kali atau PBV-nya pernah 2 kali atau pernah 1,5 kali. Nah, riwayat labanya bertumbuh atau minimal gak bertumbuh ya stabil tapi tetap besar gitu. Besar itu artinya di atas 1 triliun. Itu menurut saya arti kata besar. Laba yang besar itu di atas 1 triliun, itu menurut saya. Kalau di bawah 1 triliun itu menurut saya masih kecil. Itu pendapat saya pribadi, nggak ada tertulis resminya laba besar itu harus di atas 1 triliun, nggak ada. Kita minum UC dulu kawan-kawan supaya
kesehatan tetap terjaga. Ini bukan iklan karena nggak ada sponsor dari UC, hanya sekedar ya minum aja supaya aus juga ngomong terus kan. Asam. Ya udah gitu. Jadi pastikan ROE-nya di atas 15% tadi kan. Kalau yang dividen jangan tanggung-tanggung, masuk langsung ke yang dividen yieldnya di atas 15%, minimal harus di atas 15% itu. 10% ke kita di atas 15%. Oh, di atas 10% lah. 15% ganas juga itu ya kan. Per tahun 15%. Tapi saya kira kalau dividen yield pertambahan batu bara itu gak main-main, bisa besar semua. Di atas 15%, di atas 13%, bisa besar semua. Gitu. Jadi dua itu tadi cabangnya, dan dua itu aja yang perlu diperhatikan.